Baik, suara saya terdengar? Ya Pak, terdengar. Terdengar Pak. Clear Pak. Ya baik, makasih atas responnya. Ya, dimulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada perkuliahan pagi ini ya, nanti karena ini adalah minggu pertama, minggu awal kita ketemu, saya lihat beberapa belum pernah saya ajar, kecuali memang beberapa ya, karena saya juga baru ngajar yang angkatan baru ini, kecuali mungkin 1-2 kemarin saya ajar yang mata kuliah ada yang PPL seperti itu dan statistik gitu ya. Artinya nggak semua mungkin pernah saya ajar, dan kalian pun juga nggak semua juga pernah saya ajar, sehingga mungkin juga nanti belum tahu karakteristik saya berkaitan dengan untuk perkuliahan seperti itu. Jadi kirim ini. Nah, sehingga pada kesempatan pagi ini nanti, karena ini eventnya adalah perkenalan mata kuliah sekaligus juga nanti kita kontrak kuliah. Maka kok ada kontrak perkuliahan atau kontrak belajar, biar nanti kedepannya saya juga enak, kalian juga enak gitu ya. Artinya tidak sekedar kontrak yang nanti saya sampaikan itu tidak sekedar dari saya saja, tapi sifatnya adalah saya tawarkan modelnya seperti ini, kemudian nanti kalian ada tanggapan silakan seperti itu. Oke, langsung saja saya share screen untuk presentasinya. Nanti lebih banyak diskusi ya untuk pada perkuliahan malam hari ini. Pagi ini malam. Oke, sudah terlihat slide saya? Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah Pak. Baik, terima kasih. Slide-nya sudah preview belum? Sudah full semuanya? Tulisannya kontak perkuliahan. Sudah ya? Oke, baik, ini adalah sifatnya sebagaimana tadi saya sampaikan, ini sifatnya nanti saya tawarkan, silakan nanti feedback dari kalian itu seperti apa. Ya, pertama ini mungkin perkenalan saja ya, ada beberapa mungkin dari mahasiswa terutama yang belum pernah ajar sebelumnya, belum tahu dengan saya, termasuk mungkin nomor kontaknya ya, bisa juga di via WA dan lain sebagainya ya. Cuma mungkin nanti berkaitan dengan komunikasi ke saya, biasanya itu grup WA yang saya buat itu kan, kalau ada informasi atau pernyataan dari saya itu biasanya itu kan numpuk-numpuk gitu. Berarti saya memberikan informasi, kemudian banyak yang nanya dan lain sebagainya, sehingga malah justru grup WA-nya informasi yang saya berikan di grup WhatsApp itu hilang gitu ya. Nah, oleh karena itu mungkin nanti ke depan saya akan men-setting biar nanti dari admin atau dari saya sendiri yang bisa mempost di sana, sehingga kalau misalkan ada pertanyaan ataupun mungkin ada sesuatu yang mungkin perlu didiskusikan dengan saya, nanti langsung japri saja ke saya gitu ya. Tujuannya tadi biar informasi atau pernyataan yang saya share di grup WhatsApp itu tidak ketumpuk-tumpuk ya, karena beberapa kali saya pengalaman itu ada pertanyaan dan pernyataan ya dari mahasiswa itu ditanyakan lagi ke bawahnya ya. Biasanya kan kebiasaan dari kita seperti itu gitu, nggak membaca grup di atasnya, sehingga pertanyaan yang sama ditanyakan. Oleh karena itu nanti tak bikin untuk admin saja untuk yang bisa post, sehingga beberapa informasi pernyataan dari saya nanti bisa dilihat oleh semuanya, dan kalau ada pertanyaan dari kalian nanti bisa langsung WA saya saja atau mungkin via Google Classroom.
Nah, ini beberapa ya dari yang saya sampaikan di sini. Ini karena berhubung perkuliahannya adalah perkuliahan online seperti itu, nanti kita gunakan fasilitas. Pertama itu adalah Google Classroom, itu pasti ya, karena nanti materi, buku referensi itu saya share di sana, termasuk untuk materi presentasi ini saya sudah upload di sana. Kemudian yang kedua adalah grup WhatsApp ya, yang sudah saya buat, dan yang ketiga itu channel YouTube saya. Ini kaitannya dengan materi ya, karena ada beberapa materi yang sudah saya upload di sana ya, materi-materinya presentasi yang kaitannya dengan proses pembelajaran, sehingga nanti harapannya itu untuk pertemuan dengan menggunakan Google Meet tidak lagi saya fokus berkaitan dengan penyampaian materi, tetapi langsung di sana diskusi kira-kira dari materi yang disampaikan yang belum jelas di bagian mana, dan kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di dalam Google Meet. Dan begitu pula misalkan ada sebuah tugas, nanti coba bisa diselesaikan di dalam pertemuan Google Meet seperti ini gitu, sehingga nanti sifatnya untuk materi penyampaian materi itu bisa optimal disampaikan ke kalian ya, tidak terbuang waktunya hanya untuk saya presentasi saja. Dan kalau misalkan sudah ada video itu nanti sehingga penyampaiannya tidak terbatas pada saat kuliah, tapi bisa kalian pada saat nyantai, pada saat mau istirahat malam hari, coba lihat video saya, materi saya. Dari sana mungkin kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan di perkuliahan online seperti ini gitu ya. Ini kemudian yang ketiga adalah nanti ada absensi online ya. Pada setiap pertemuan saya akan share pada akhir pertemuan ininya untuk absensi online-nya. Kemudian selanjutnya di sini adalah ini ya, materi nanti saya akan upload di dalam Google Classroom sebagaimana pagi ini, atau nanti di deskripsi. Ini saya belum memberikan materi dalam deskripsi, berarti beberapa materi itu saya sudah buat. Nanti di sana dibaca di deskripsinya itu ada link materi yang bisa kalian download ya, tapi mungkin tidak bisa hari ini, saya perlu mengupdate ya, untuk karena ini sudah 1 tahun, ini video ini sudah 1 tahun kemarin dan materinya belum saya berikan di sana. Nanti berikan di sana, kalian tinggal download saja, sehingga tidak menunggu materi saya harus mengupload pada saat perkuliahan. Tapi kalau misalkan kalian pengen tahu, oh minggu depan nanti kira-kira materinya apa ya, nah nanti bisa lihat di dalam di channel deskripsi channel YouTube-nya seperti itu. Ini walaupun di sini yang selanjutnya ya, walaupun di sini deskripsinya saya mengatakan wajib itu ya, artinya mengapa saya mengatakan wajib ya, karena saya juga nggak bisa dipungkiri ya, kadang-kadang materi yang saya upload atau mungkin dosen-dosen yang lain ya, kadang-kadang juga semua masih membaca gitu, kecuali satu tugas ya. Ini bukan menjadi sebuah rahasia itu ya, artinya ya memang seperti itu gitu ya, karakter dari sekarang itu seperti itu, manusia sekarang seperti itu ya. Enggak masalah sebenarnya. Mengapa saya mengatakan di sini wajib adalah bagaimana agar kalian itu membaca apa yang telah saya sampaikan gitu, sehingga harapannya nanti korelasinya dengan masalah penugasan ya, di slide selanjutnya saya akan jelaskan, karena hampir di dalam setiap pekan itu nanti ada penugasan, entah itu tugasnya berupa homework PR dikerjakan di rumah lewat Classroom, atau penugasan pada saat perkuliahan. Nanti ada biasanya suruh ngerjain soal pada saat itu juga, kemudian nanti dijawab lewat formulir gitu. Dan begitu pula untuk materi ini ya, materi buku referensi nanti bisa akses di Google Classroom, atau mungkin saya kasih linknya saja ya, karena nanti kaitannya sebenarnya untuk buku referensi itu kan berbayar seperti itu, cuma di internet itu sudah sangat banyak sekali link-link download yang bisa kalian berikan. Saya agak khawatir ketika upload di dalam Classroom ini yang resmi nanti malah mendapatkan ini masalah lisensi gitu kan ya. Saya takutnya seperti itu, sehingga nanti beberapa tak kasih ininya saja, tak kasih entah itu linknya atau mungkin informasi referensinya, kalian bisa akses banget. Oke, selanjutnya adalah ya, ini slide-nya terlihat sudah berganti. Mohon ininya responnya sudah ya? Belum Pak. Yang tugas dan kuis itu sudah belum? Belum Pak. Belum Pak, masih di halaman pertama Pak. Stuck Pak. oh bentar, ini kayaknya ada problemnya.
Jadi masih di halaman pertama ya. Sudah Pak, sudah pindah ke slide kedua Pak. Udah ya. Ya tadi ini ya. Sudah preview ya. Nah, ini pertama, ini yang kedua. Kelihatan untuk tugas dan kuis? Terlihat Pak. Kelihatan Pak. Oke, ini kembali ke slide yang dua ya. Pertama untuk ini yang tadi saya katakan, nanti ada tugas dan kuis tiap pekan. Tugasnya yang nggak berat-berat lah, paling ngerjain tugas, atau kalau tugas dilaksanakan pada akhir perkuliahan paling nanti jawab beberapa soal gitu ya. Dan jawabannya bisa jadi nanti hanya sekedar pilihan ganda, artinya nanti dikasih opsi jawabannya apa, saya kasih soal ini, hasil akhirnya apa, nanti bisa dipilih di sana. Kemudian dikumpulkan via Google Classroom dengan durasi menyelesaikan beban tugas. Ini durasinya biasa saya 1 pekan. Jadi misalkan hari ini ada tugas maksimal pekan depan, Senin depan, sebelum jam 8, artinya sebelum perkuliahan berlangsung. Seperti itu. Biasanya saya seperti itu. Kemudian ini kuis akan dilaksanakan secara online ya. Sebanyak minimal, ini mengapa dikatakan saya minimal, karena kebiasaan saya itu 2 kali dalam setengah semester. Berarti sebelum UTS nanti kan ada 7 pertemuan. Biasanya saya di pekan ketiga sama pekan ke-7 itu saya ngadain kuis, dimana materinya adalah materi yang sudah saya ajarkan. Ya namanya kuis paling ya soalnya 1-2 lah, tidak terlalu banyak. Dan pelaksanaan kuis itu nanti bisa jadi saya tidak memberitahu atau memberitahu ya, tergantung nantilah saya lihat poin apa yang saya inginkan lihat hasil evaluasi. Karena kalau saya sih sebenarnya untuk tugas ataupun kuis itu ya tidak menitik beratkan terhadap nilai ya, karena tapi nilai itu bisa nanti mendeskripsikan saya, bisa menggambarkan saya apakah materi yang saya sampaikan itu bisa diserap oleh mahasiswa atau enggak. Seperti sehingga kalau misalkan untuk kuis ataupun apapun itu, saya harap nanti ya kalian kerjakan sendiri, walaupun mungkin di sini online ya, artinya online kan bisa aja misalkan kuis kalian gerombol satu gitu ya, mungkin kalian ngerjain bareng itu kan bisa gitu. Tapi biasanya saya nanti tak siasatin juga untuk kuis itu, saya sudah memperhitungkan waktunya, ini kalau ngerjain bareng nggak bakal selesai, sehingga waktunya nanti saya dipersempit, artinya ini soal kira-kira bisa dikerjakan hanya dalam waktu 30 menit misalkan, tidak lebih dari situ. Sehingga nanti kalau dalam kuis atau mungkin dalam UAS UTS, karena ini sifatnya adalah online, biasanya durasinya tak tersempit ya. Mengapa kok seperti itu? Saya ngakalin biar soal itu dikerjakan oleh diri kalian sendiri. Dan saya katakan tadi ya, saya nggak menitik beratkan kaitannya dengan nilai gitu ya, artinya ya nilai rendah, nilai tengah, dan lain sebagainya. Kalau menurut saya ya itu hanya untuk menggambarkan apakah nilainya atau apakah materinya bisa diserap oleh kalian ataupun tidak gitu ya, tidak lebih dari situ. Dan ini yang kedua, yang terakhir, jika tidak, lihat ya, jika tidak mengikuti kuis maka segera minta tugas pengganti maksimal 1 pekan setelah pelaksanaan. Berarti kalau misalkan kalian ya, saya juga nggak bisa mungkiri kan, misalkan pada saat saat kuis saya tidak memberitahu sebelumnya, tiba-tiba kalian sakit atau ada urusan kerja atau urusan apapun itu yang penting, saya juga nggak mungkiri seperti itu. Ya enggak masalah seperti itu. Cuma nanti pasca kuis itu kalian minta tugas pengganti. Tapi yang pasti nilai kuis ini tidak sebesar bobotnya ya, tidak sebesar pada saat kuis. Tapi ini minimal bisa mengganti kekosongan kalian. Apa nanti kaitannya dengan masalah penilaian. Oke, nah, ini manfaat perkuliahannya. Slide-nya terlihat ya? Terlihat. Oke, Terlihat ya. Pak. Berarti nanti dalam perkuliahan ini itu adalah akan membahas dan menganalisa itu berkaitan dengan sistem model fisik, misalkan sistem sebuah motor DC atau mungkin sistem sebuah robot dimodelkan punya karakteristik seperti apa, nanti dianalisa. Hingga nanti tools yang digunakan adalah tools matematik. Mungkin kalian pada saat semester pertama kedua sudah dapat matematika, sama semester 2 kan ada matematika lanjut ya.
diajarin transformasi Laplace ya, nanti banyak dipakai di dalam analisa tadi. Karena dan yang saya tekankan, matematika itu hanya tools ya, alat bantu untuk analisa. Jadi tidak usah khawatir yang masih, Pak saya nggak bisa matematika, ini namanya anak teknik itu tidak mungkin bisa lepas atau bisa menghindari matematika, tidak mungkin itu. Nah, teknik pasti akan berhubungan dengan matematika, tapi matematika itu hanya tools, hanya alat bantu saja ya, untuk bisa menyelesaikan dan menganalisa dari ilmu-ilmu yang kaitannya dengan teknik Laplace. Sama nanti adalah implementasi sistem pengaturan. Nanti beberapa implementasinya saya berikan, terutama setelah UTS ya. Nanti itu sudah kelihatan mau kemana arahnya. Dari ada namanya perancangan controller PID, proporsional, integral, derivatif. Ini controller konvensional ya. Controller yang sudah controller itu bisa dikatakan secara gampangnya itu adalah metode agar menjadikan sistem itu dapat dikendalikan. Contohnya misalkan mengendalikan suhu pada sebuah air conditioner itu ya, AC di setting 60 ya, 60 terlalu panas ya, misalkan 15 derajat lah ya, 15-17 derajat di setting 15 derajat. Gimana cara mengendalikannya agar tetap AC-nya itu menjaga suhu ruangan 15 derajat. Nah itu nanti ada namanya kendali konvensional tadi yang saya katakan PID, proporsional, integral, derivatif, dan ini aplikasinya sangat banyak sekali baik di dalam dunia industri untuk kontrol mesin-mesin itu maupun di keseharian kita ya. Ini cakupan materinya cukup lumayan banyak ya. Tetapi bisa lah nanti dari mulai pengenalan dasar sistem pengaturan, nanti ada blok diagram, ada pemodelan sistem, ini nanti ada analisa kestabilan ya. Ini nanti analisa, ada analisa menggunakan respon waktu, terusnya nanti ada analisa root focus dan analisa pada menggunakan frekuensi. Toolsnya adalah menggunakan diagram Bode atau Bode diagram, perancangan kompensator, dan yang selanjutnya adalah tadi yang saya katakan perancangan kontrol PID ya. Nanti variasinya banyak, ada P saja, ada PI, ada PD, dan terakhir ada PID. Dan yang terakhir itu materi nanti berkaitan dengan state space ya. State space itu representasi bentuk model sistem yang lebih kompleks karena inputnya lebih dari satu dan outputnya lebih dari satu. Nanti itu apa Pak? Kok istilah aneh-aneh? Misalkan ada pertanyaan, ya nanti saya jelaskan. Intinya saya menyampaikan saja, jangan khawatir kok kayaknya istilah-istilah baru gitu. Ono roadlock itu siapa itu, ono state space itu apa itu ya. Godhuit itu apa? Nggak usah dikhawatirkan. Pokoknya jalanin saja, nanti saya jelaskan maksud dari cakupan materinya itu seperti apa, baru nanti bisa dipahami. Ini referensinya yang paling utama, terutama referensi pertama ya, teknik kontrol otomatis. Ini jilid 1 jilid 2 karangannya Kazuhito Okata. Ini sejak dulu ini mbahnya gurunya dari sistem pengaturan. Ada terjemahan Indonesianya dari ITB, penerbit Erlangga. Ini banyak sekali, kalian bisa akses di Google, cari itu banyak sekali bukunya ya, buku yang sudah dalam bentuk PDF ataupun mungkin hardnya saya nggak ngerti, beberapa saya nyari sekarang agak sulit itu ya. Nah, agak sulit untuk nyarinya. Atau yang kedua, ini Modern Control Engineering, ini versi Inggris ya, pengarangnya sama, cuma ini lebih lengkap, lebih tebal ya. Saya punya hardnya sangat tebal sekali, sampai ribuan halaman. Tapi tidak semua halaman nanti kalian akan pelajari, hanya poin-poin tertentu saja. Termasuk dalam referensi pertama, dan di kontrol otomatis juga tidak semua halaman akan kalian pelajari. Namun nanti saya ngambil sesuai dengan materi yang tadi saya sampaikan. Berarti nanti saya penyampainya yang sifatnya lebih ringkas saja. Ini yang saya perlu jelaskan, skema perkuliahan. Ini pada saat misalkan adalah UTS. Ini mungkin yang saya buat saja ya. Jadi mungkin dosen lain berbeda, dan ini tujuannya hanya untuk mempermudah saja saya belajar, kalian pun belajar ya. Pekan pertama nanti sebagaimana tadi saya sampaikan materinya, ada kontrak kuliah sekarang hari ini, kemudian nanti ada pengenalan sistem pengaturan ya, pengenalan sederhana lah sistem pengaturan itu seperti apa dan lain sebagainya. Yang kedua adalah pekan kedua nanti akan mempelajari namanya dasar sistem pengaturan.
dasarnya itu adalah kaitannya nanti ada istilah dengan diagram blok. Diagram blok itu terdapat variabel-variabel di dalamnya. Nanti variabel-variabel di dalam itu seperti apa? Nah, itu nanti saya akan sampaikan di dalam pekan kedua. Pekan ketiga nanti akan mempelajari kaitannya dengan diagram blok. Ini dari model blok sederhana sampai penyederhanaan blok. Ya, penyederhanaan blok itu seperti apa? Pokoknya nantilah saya jelasin gitu ya. Karena saya yakin kalau tidak saya sampaikan presentasinya itu pasti akan sulit. Ya, diagram blok ini 2 pekan ya, pekan ketiga sama pekan keempat, karena nanti mempelajarinya cukup banyak di sini. Pekan keempat saya akan pelajari menyederhanakan pakai flow graph, ya, istilahnya pakai flow graph. Bentar, ada yang barusan masuk. Ya, pekan kelima, keenam, ya ini juga cukup materinya cukup lumayan banyak ya di pekan kelima keenam. Namanya pemodelan sistem. Artinya bagaimana kita memodelkan sistem fisik di dalam keseharian kita, bisa motor listrik, bisa mungkin rangkaian RLC yang kalian pelajari di RL1 sama RL2, namun diubah dalam bentuk persamaan matematika. Karena menganalisa itu kan tidak mungkin kita ngamati langsung misalkan rangkaian, oh kita amati apa perubahannya. Itu kan tidak bisa kasat mata dilihat seperti itu, tetapi harus dimodelkan. Sistem rangkaian listrik itu dimodelkan dalam bentuk matematis. Nanti tools yang digunakan adalah transformasi Laplace yang kalian sudah dapatkan di materi kedua. Matematika lanjut itu ada ya, transformasi Laplace. Ini cukup banyak karena pemodelannya cukup banyak. Setelah itu pekan terakhir nanti ada analisa kestabilan menggunakan rate locus ya, root width ya. Pertama adalah menggunakan root width itu. Ini sifatnya adalah ketika sudah mendapatkan model matematika, kemudian dianalisa kira-kira sistem ini stabil atau enggak. Kriteria stabil itu seperti apa? Itu banyak kriterianya. Nanti saya sampaikan di dalam materinya. Ini 1 pekan saja sampai nanti pekan ke-8 adalah UTS. Sehingga targetnya harapannya dari pekan pertama sampai pekan ke-7 itu nanti akan materi yang kalian dapatkan di dalam UTS itu dan saya akan ujikan. Ya, tugasnya saya katakan tadi itu tiap pekan ada. Nanti saya biar lebih mudah memahami, kalian dipahami, nanti setiap tugas saya kasih bintang ya, penugasannya bisa bentuk combo PR tadi atau berupa langsung pada saat kuliah. Nanti ada semacam bukan puisi, cuma mengerjakan soal seperti itu ya. Berarti total nanti karena ada 7 pekan nanti ada 7 bintang, di mana yang tadi saya katakan nanti ada kuis di sela-sela itu, entah di minggu ketiga, keempat, atau minggu pekan terakhir. Antara inilah biasanya saya itu minggu ketiga, keempat, sama pekan terakhir. Ini kebiasaan saya. Materinya diambil dari yang sudah saya berikan. Materinya nanti seperti apa. Nah, ini juga saya berikan sifatnya adalah untuk kuis, masing-masing kuis dikasih bintang. Nah, oleh karena itu total bintangnya adalah 7 ditambah 2, nanti total bintangnya adalah 9. Mengapa saya berikan total bintang ini? Biar nanti kalian bisa memahami, karena nanti korelasinya adalah dengan penilaian tadi. Nah, minimal untuk bisa lulus, maksudnya adalah lulus menghadapi mata kuliah ini, minimal untuk penugasan itu kalian mendapatkan 5, artinya 5 bintang ya. Artinya dari misalkan saya memberikan 7 penugasan, itu minimal harus 5 kali kalian mengumpulkan. Mengapa kok seperti itu? Nanti kaitannya dengan pembobotan. Slide selanjutnya saya akan berikan. Kalau misalkan kurang dari 5, ya kurang dari 5 bintang yang kalian peroleh, nanti kalian akan dapat tugas khusus ini jikalau kalian mau lulus mata kuliah ini. Ya, jikalau mau lulus. Ya. Yang jelas nanti saya akan menyampaikan lah ya. Dan saya minta mungkin nanti dari sediaan kalian, kalau misalkan kurang penugasan ataupun mungkin kuis tadi sampaikan, nanti kalian konfirmasi ke saya. Mengapa? Jangan sampai ketika sudah nilai mau UTS atau mau UAS baru kalian konfirmasi, itu nanti saya akan kesulitan untuk bantu kalian dalam masalah penilaian ya. Itu kesulitan. Tapi kalau misalkan sebelum nilai itu keluar, UTS itu atau UAS, itu nanti saya bisa bantu. Mungkin bisa saya kasih tugas, mungkin bisa saya kasih sesuatu pekerjaan yang bisa mengangkat nilai kalian. Namun tadi kalau bisa sebelum nilai itu selesai saya rekap,
atau sebelum UTS sebetulnya. Ya. Dan ini juga berlaku untuk UAS ya. Kalau UAS itu kan berarti dari mulai pekan ke-9 sampai pekan ke-15. Itu juga sama seperti itu. Ya. Totalnya ada 9 bintang, minimal kalian harus 5 bintang, kalau enggak kasih tugas. Ya. Ini komposisi nilainya saya biasanya memberikan 2 skema. Skema pertama itu komponennya adalah tugas. Tugas dan kuis di sini ya, saya berikan bobotnya adalah 20%. Bobot itu apa Pak? Maksudnya adalah setiap penilaian tadi itu beratnya itu adalah nanti masing-masing 20%. Dan untuk nilai UTS atau UAS adalah 60%. Berarti totalnya di sini 100%. Itulah mengapa saya tadi sampaikan, kalau misalkan tugasnya tidak mengumpulkan 5 kali karena bobotnya adalah 20%, maka di sini bisa dipastikan nanti nilainya pasti akan berkurang. Begitu pula kuis. Pada saat awal saya bilang, kalau misalkan tidak ngikutin kuis, segera konfirmasi ke saya untuk ngikutin, minta untuk kuis susulan atau tugas khusus untuk pengganti kuis. Tapi yang jelas kuis susulan atau tugas kuis tersebut itu bobotnya tidak sebesar yang ngikutin kuis. Misalkan yang ngikutin kuis maksimal bobotnya adalah 100 poinnya ya, untuk yang susulan atau tugas maksimal sekitar 80 ya. Saya menghargai yang ngikutin pada saat langsung lah, tapi kan lumayan daripada tidak ngikutin nilainya 0 begitu. Ini skema pertama yang saya gunakan. Skema yang kedua adalah saya ngubah bobotnya ini jadi 25 ya, berarti untuk tugas dan kuis 25%, untuk UTS UAS 50%. Dan saya ngambil, apakah mau ngambil skema pertama atau skema kedua itu tergantung nilai rata-rata dari UTS atau UAS. Kalau misalkan nilai rata-ratanya bagus, misalkan rata-ratanya 75, di atas 70, bahkan di atas 80 ya, itu nanti saya mengambil skema pertama ya. Mengapa ngambil skema pertama? Karena di sini bobotnya adalah 60%, berarti nanti bisa meningkatkan ya. Di sini bobotnya 60% ya, nanti kalau nilai UTS-nya bagus nanti bisa meningkatkan nilai kalian, nilai akhir dari UTS atau UAS bisa diangkat di sana. Namun kalau misalkan nilai UTS atau UAS secara rata-rata kelas itu jelek, saya ngangkat nilai tugas sama kuis ya. Ini lumayan kan, 25%. Kalian ngumpulin saja tugas dan ngikutin kuis itu sudah dapat nilai 50% bobotnya ya. Sebenarnya saya sering biasanya dari lihat rata-rata kelas, biasanya saya selalu ya, dari mulai saya pertama ngajar di sini sampai sekarang itu saya biasanya menggunakan skema kedua, karena rata-rata biasanya masih di bawah 70 dan lain sebagainya. Tapi saya harap kelas ini nanti bisa menggunakan skema pertama ya, rata-ratanya bagus, sehingga saya nanti bisa menaikkan nilai dari UTS ataupun UAS. Nah, ini simulasinya yang bisa dikatakan, misalkan di sini namanya si A, NPM-nya 1, tugasnya ada 7 kan, tadi saya katakan. Tugas pertama 100, tugas kedua 100 dan seterusnya di sini. Maka nanti nilai akhir dari tugas, nilai akumulasinya itu adalah semua tugas dibagi 7, dibagi nilai rata-ratanya berapa. Nah, di sini nilai rata-ratanya diperoleh adalah 92,85. Misalkan saya menggunakan skema pertama, tadi skema pertama untuk penugasan adalah 20%, maka 92,85 dikali 20%, diperolehnya adalah 18,57. Ya, ini kan normalnya nilai penuhnya kalau misalkan dapat 100 semua penugasan di sini adalah 20 ya di sini. Dikarenakan di sini ada nilai 752-nya, maka cuma 18,57. Untuk kuis, misalkan kuis pertama dapat 100, kuis kedua dapat 80, maka saya ambil nilai rata-ratanya. 80 ditambah 100 dibagi 2, diperolehnya 90. Tadi untuk skema pertama, nilai untuk kuisnya adalah 20%, maka 90 dikali 20%, diperolehnya adalah 18. Nah, selanjutnya untuk nilai UTS, tadi untuk skema pertama adalah 60%. 75 ya, misalkan nilai kalian ngerjain pada saat UTS nilainya 75, maka saya kalikan dengan bobotnya yaitu 60, diperoleh 45. Nah, oleh karena itulah nilai totalnya itu tinggal jumlahin saja dari 18,57
tambah 18 tambah 45 diperolehnya adalah 81,57 lah. 81,57 itulah nanti yang akan terlihat di SIM akademik, nilainya berapa. Nah, ini pada saat UTS. Untuk pada saat UAS juga sama. Ini mohon maaf ya, ini UAS maksud saya. Ini bukan UTS tapi UAS. Berarti ketika pada saat UAS minggu ke-9 sampai minggu ke-15 ya, ini tugas minggu ke-9, 10, 11 sama, jumlahnya adalah 7. Seperti dengan konsep sebelumnya, saya kasih nilai rata-rata, dikasih bobotnya berapa. Ya, ini kuis kebetulan ini skemanya misalkan simulasinya adalah nilainya 100, maka nilai totalnya dari bobot 20% tadi adalah 20. Nah, nilai OAS-nya pada saat UAS diperoleh nilainya 75. Ya, UAS maksud nilai UAS itu belum nilai akhir ya, tapi pada saat kalian ngerjain UAS nilainya 75. 75 dikalikan bobotnya 60%. Ya, di skema pertama diperoleh 45, tinggal dijumlahkan saja. 18,57 tambah 20 tambah 45 diperoleh 85,57. Nilai 85,57 itu bukan nilai akhir yang kalian akan peroleh di dalam SIM akademik yang nanti akan dikonversikan nilai ABC, tetapi nanti di rata-rata dengan nilai UTS. Berarti skema seperti ini. Tadi untuk UTS dapatnya 81,57. Untuk UAS dapatnya 83,57. Berapa total nilainya? Maka tinggal jumlahkan saja dibagi 2 nilai rata-rata. 82,57. 82,57 dapatnya berapa? Maka di sini dapat A. Karena range-nya di sini. Nilai 81 sampai 100 adalah nilainya A. Ya, berarti ini prosesnya ya yang nanti saya akan lakukan. Mengapa kok saya menyampaikan simulasi ini? Karena kadang-kadang itu mahasiswa masih belum memahami model gitu, sehingga pada saat misalkan UAS dapatnya 83,57, maka nilai inilah yang tampil di SIM, padahal bukan, karena belum di rata-rata, belum dijumlahkan dengan nilai UTS dan dibagi 2. Padahal seharusnya adalah seperti ini perhitungannya. Saya menyampaikan ini karena mungkin kalian masih angkatan-angkatan baru, barangkali mungkin ada yang belum paham hal seperti ini. Nah, oleh karena itulah tadi saya menyampaikan syarat mengapa harus 5 bintang dan lain sebagainya. Nanti korelasinya adalah saya memaksa kalian semua itu ya, biar bisa lulus gitu loh. Memaksa itu dengan memberikan penugasan dan lain sebagainya. Bukan memaksa kalian untuk dapat nilai bagus. Saya nggak maksa karena saya juga memahami ya, kemampuan kalian juga berbeda, peminatan kalian juga berbeda, saya pahami itu. Tetapi saya ingin prosesnya kalian jalani sebagaimana yang tadi saya sampaikan. Yang penting kerjaan dikumpulkan, ada kuis ngikutin, tugas-tugas dikerjakan, dan lain sebagainya, seperti itu. Ya insya Allah nanti akan lulus di sana kalau ngikutin dari alur yang saya simulasikan tadi. Ya, itu mungkin dari saya. Terima kasih atas waktunya ya. Tapi kita belum selesai dulu. Dari situ ada pertanyaan, silakan. Oh, ini ada yang resen ini, siapa ini? Fajar Fajri ini nggak ngerti. Siapa tadi? Ada yang ditanyakan? Silakan. Dari yang kontrak belajar tadi ya. Monggo, ada yang sudah tahu nggak mekanisme perhitungannya tadi seperti tadi itu? Harusnya sudah tahu ya. Harusnya kalian memang sudah paham model penilaian, termasuk penilaian tadi itu ya. Misalkan pada satu UTS atau UAS kalian pengen tahu nilai kalian yang asli itu berapa, nanti saya akan kasihkan. Tapi sifatnya pribadi ya, karena tidak mungkin saya nge-share nilai satu kelas, nilai aslinya di grup, nggak mungkin, karena itu kan juga privasi setiap mahasiswa kan. Tapi kalau misalkan ini siapa di sini, misalkan ada Ilham Pratama Putra, Pak, saya minta nilai asli saya Pak untuk nilai UTS bisa, nanti saya pasti akan kasihkan. Itu dari mulai penugasannya berapa, kuisnya berapa, sampai nilai akhir itu pasti saya kasihkan. Dan itu banyak Pak, dari kalian yang saya ajar itu ya, banyak nilai minta seperti itu, saya pasti akan kasihkan. Tapi saya japri ya, nggak mungkin saya share karena itu sifatnya pribadi. Sehingga nanti biar tahu sebenarnya berapa sih nilainya gitu, nilai aslinya kalian. Nggak masalah, saya akan kasihkan itu. Biar nanti kalian juga paham. Misalkan nilainya jelek, saya jeleknya di mana dan sebagainya. Nah ini biar bisa paham, nanti saya akan share. Tapi tadi japri saja ke saya kalau ada
permintaan seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Mohon maaf Pak, izin bertanya. Yuk, silakan. Untuk kuisnya kan tiap setengah semester 2 kali, di minggu 3, 4, atau minggu ke-7. Nah itu nanti kuisnya setelah selesai kelas atau gimana Pak? Nah, itu biasanya juga tergantung mood saya itu. Ya, bisa di awal, bisa di akhir gitu. Kan tadi saya katakan bisa jadi nanti saya kasih tahu atau enggak gitu ya. Bisa seperti itu. Tapi selama ini sih mungkin saya biasanya sebelum kelas mulai. Tapi ada, ini sebagian besar ya. Sebagian besar yang saya lakukan. Tapi bisa jadi juga di akhir juga bisa. Itu bisa juga seperti itu. Dan yang jelas materi yang saya sampaikan itu pasti yang sudah saya yang saya kuiskan, materinya pasti yang sudah saya sampaikan. Jadi misalkan saya mau ngadain kuis di akhir ini, di akhir perkuliahan, tidak mungkin materi yang saya bahas hari ini saya sertakan di kuis. Paling materi sebelumnya, itu kan tidak mungkin, kan kondisi kan juga proses belajar dulu kan ya. Jadi saya ajarkan kan menyerap dulu, kemudian saya kasih tugas. Nah, setelah itu kan asumsinya saya anggap sudah bisa memahami gitu. Biasanya seperti itu. Ya, Terima gitu kasih, ya. Pak. Ada pertanyaan lagi, silakan. Jadi siapapun ini yang di SIM akademik itu sekitar 3-4 sini sudah masuk semuanya. Tidak masalah. Nanti saya minta perkuliahannya sebenarnya saya juga kadang-kadang memaklumi ya, tidak semua bisa untuk menyampaikan kamera karena kadang-kadang jaringan dan lain sebagainya. Ya, cuma mungkin pada waktu-waktu tertentu yang saya inginkan mungkin bisa kalian untuk bisa buka kameranya semuanya di waktu-waktu tertentu ya, tidak semua minggu gitu ya, sehingga nanti bisa mungkin di waktu kuis atau apa itu ya. Yang jelas saya nanti akan ngasih tahu dulu sehingga nanti kalian bisa memposisikan untuk tempat dan sebagainya. Saya nggak bisa dipungkiri juga, mungkin ada yang ini rata-rata di Surabaya semua, nggak ada yang di luar ya. Ya mungkin ada yang Saya masih di Kediri Pak, luar wah, kota. iya kan. Ya, ada yang di Kediri, ada yang di mana. Kalau mungkin di rumah atau tempat yang representatif tidak masalah, biasanya ada yang di warkop, ada yang di mana gitu. Ya bisa dimaklumi karena nyari wifi gitu. Ya oke, tidak masalah gitu. Yang penting saya bisa ngikutin perkuliahan saya, ada pertanyaan tidak masalah. Tapi mungkin di waktu-waktu tertentu nanti mungkin saya minta untuk buka ya. Tapi ya nggak setiap pertemuan gitu. Jadi mungkin ya saya kasih tahu dulu lah sebelumnya yang jelas mungkin. Ya, ini Faizal Fajri Reshen ini. Ada yang ditanyakan atau kepencet ini? Kepencet ya. Faizal Fahri monitor. Oh. Anaknya nggak respon ya. Atau oke, ada pertanyaan dulu enggak? Pak, saya mau bertanya Pak. Iya, silakan. Tadi kan di PPT kan ada mengisi absensi online di setiap pertemuan kan Pak. Nah itu mengisinya di web yang di share itu atau? Enggak, nanti saya share di chat aja ya. Nanti linknya bisa kalian akses di akhir perkuliahan. Gitu. Ada kodenya juga nanti. Gitu. Maksud saya itu adalah biar nanti yang ngisi itu ya yang hanya hadir di sini gitu. Yang hadir dalam perkuliahan ini. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, ada bertanya lagi berkaitan dengan kontrak belajar, silakan. Kalau misalkan tidak sepakat, Pak, enggak ini gitu. Enggak masalah gitu ya. Silakan. Saya Pak, Ya, gimana? ini Pak berkaitan mungkin ini di luar kontrak juga, berkaitan dengan praktikumnya Pak untuk sistem pengaturan, kan Bapak juga yang ambil untuk dosen pengampunya. Bagaimana untuk praktikumnya Pak? Apakah dimulai di awal semester ini atau bagaimana? Terima kasih Pak. Oke, baik. Ini mungkin banyak yang nanya juga ya. Saya juga mumpung teringat berkaitan dengan praktikum, karena benar saya kebetulan juga kepala labnya. Jadi praktikum itu nanti akan dilaksanakan setelah UTS. Kenapa? Karena praktikum itu kan butuh teori. Nah, saya perlu menyampaikan di 1,5 semester inilah sampai UTS teori-teorinya gitu. Nah, baru setelah nanti teori sudah kalian dapatkan, mulai praktikum. Ya, ya saya asumsikan yang di sini mungkin ikutin praktikum sistem pengaturan semuanya ya. Artinya memprogram semuanya.
Yang jelas ini format nanti praktikumnya seperti apa, ini juga masih komunikasi dengan berbagai pihak. Maksudnya formatnya itu apakah memang nanti online menggunakan simulasi atau nanti offline, ya maksudnya adalah datang ke kampus tapi mungkin di waktu-waktu tertentu, atau mungkin perwakilan. Ini dari semua teman-teman lab ya yang praktikum di semester ini juga masih diskusi berkaitan dengan ini. Tapi yang jelas memang untuk sekarang ini ya, sementara ini kemungkinan besar nanti adalah paling tidak saya itu pengen menginginkan kalau tidak semuanya ngikutin praktikum itu perwakilan kelompok. Ini misalkan ada 8 kelompok atau 10 kelompok lah kita gunakan. Satu kelompok misalkan ada 10 orang. Ya minimal di perwakilan kelompok itu ada yang mengikuti praktikum secara offline gitu ya. Ngambil data di kampus seperti itu. Nanti hasil dari praktikum offline itu di-share di kelompoknya. Sehingga tidak ada informasi yang terputus. Ya, karena mau nggak mau kan ya namanya praktikum kan harusnya ya praktek kan gitu ya, tapi kan nggak mungkin kalian praktek di rumah masing-masing dengan modul ya kan, itu nggak mungkin. Kalau tahun kemarin karena pandemi masih merebak ya, sekarang juga masih merebak ya, cuma lebih ketat kemarin, mau nggak mau pakai simulasi gitu. Cuma kadang-kadang saya berpikiran ini kalau pakai menggunakan simulasi ketika kalian kerja itu gimana gitu loh, kan beda. Misalkan ngukur ya mungkin di sini ada yang dari SMA ya, dulu bisa ngukur tegangan di sebuah rangkaian, ngukur arus gitu ya. Oke lah, itu bagi yang sudah sekolah SMP kan hal mudah, tapi kan tidak semuanya juga ada yang dari SMA, ada yang dari MA. Ya, jangan sampai lulus teknik elektronik tapi ngukur misalkan coba ukurin tegangan gitu ya, itu nggak paham gimana caranya gitu loh. Kan beda ya antara simulasi dengan ngukur langsung, itu beda loh kesannya. Kalau simulasi oke, mau di apapun itu ya nggak bakal sampai meledos misalkan. Tapi kalau sudah rel di lapangan mengukur itu aja, mau nancepin aja misalkan mengukur di 20 volt itu, kamu yang paling gampang itu kan pakai tes pen. Tapi tes pen itu bukan cara mengukur orang elektro gitu, dia cuma ya deteksi saja, oh berarti ada tegangan, ada arus yang ngalir. Tapi kalau misalkan sudah levelnya adalah kuliah, ya mengukurnya pakai avometer langsung di rangkaian ini berapa nilai tegangannya, bukan deteksi ada arus atau enggak gitu. Tapi kalau ada arus itu misalkan berapa nilai arusnya ya, ini di PBL sih, pengukuran besar listrik. Mungkin yang kalian sudah ikuti itu sebenarnya nanti diarahkan ke sana kalau misalkan praktikumnya langsung. Cuma karena kemarin ada pandemi dan lain sebagainya ya, mau nggak mau kan memang dipaksa ke sana. Cuma maksud saya adalah di sini yang namanya kuliah teknik itu kan lebih kepada skill, keahlian, dan keahlian itu memang harus turun ke lapangan gitu ya. Di samping bedanya antara sarjana ya dengan SMK itu kan tidak hanya keahlian saja, tapi juga punya kemampuan analisa ya. Kalau misalkan SMK, mohon maaf ini yang dari SMK ya cuma bisa di sini memperbaiki seperti, tapi untuk analisa yang sistem yang lebih istilahnya itu lebih detail atau bahkan merancang, karena yang namanya engineer itu kan kadang-kadang juga ada salah kaprah dalam menerjemahkan Inggrisnya ya. Jadi electrical engineer terjemahnya adalah teknik elektro, padahal kalau misalkan kata engineer itu sendiri itu kan lebih kepada perekayasa, berarti membangun sebuah sistem. Kalau misalkan ada problem seperti ini, gimana caranya membuat sistem untuk mengatasi problem itu sebenarnya adalah konsep dasar engineer di dalam kaitan engineer apapun itu, entah itu teknik sipil, entah itu industri, itu seperti itu, perekayasa. Oleh karena itu harus punya kemampuan selain skill tadi, juga kemampuan untuk menganalisa sebuah permasalahan. Buat robotnya kayak jalan kenapa ya, diperiksa kan wiringnya, periksa programnya. Kalau misalkan dia nggak tahu ilmunya kan diperiksa kabel, itu gak iso itu kuneh gitu. Itu dalam engineer nggak bisa, ada caranya itu kan, manajemen troubleshooting dari mulai apa dulu ini yang akan digunakan. Itu perbedaan antara kerjaan engineer dengan yang lainnya seperti itu, rekayasa ya. Nanti kalian akan ngalamin itulah. Nah sebenarnya dalam praktikum itu mengarahkan ke sana, analisa hal-hal tersebut ya. Jadi dalam praktikum sistem pengaturan itu ada analisa untuk, karena contohnya sederhana ya, untuk motor saja, untuk motor DC, sama sekaligus merancang controller PID tadi itu. Jadi dianalisa, motor DC punya bahasanya itu karakteristik, berarti nggak cuma manusia aja. Misalkan manusia kan punya karakternya apa,
oh dia pendiam, oh dia pemarah, ya, oh dia kulitnya putih, kulitnya sawo matang, kulitnya hitam, rambutnya injal dan sebagainya. Itu kan manusia gitu ya, atau makhluk hidup lah yang lain juga punya seperti sistem juga sebenarnya seperti itu. Motor listrik, motor industri itu punya karakteristik. Oh, itu punya kecepatannya seperti ini. Jadi ketika saya kasih tegangan itu, kecepatannya itu dia akan lambat sekali sampai nanti akan kenceng. Lambatnya itu sampai mencapai berapa berapa detik atau bahkan berapa jam. Nah, setiap motor itu berbeda karakteristiknya. Nah, sebenarnya nanti dalam sistem pengaturan ini akan bahas karakteristik dari sebuah sistem, tapi yang membedakan antara makhluk hidup ya yang dianalisis adalah sebuah sistem benda mati gitu. Tapi ya tadi bisa motor DC, bahkan motor induksi 3 fase yang banyak sekali digunakan di dalam industri, atau mungkin sistemnya lebih kompleks, sistem robot, sistem otomasi dari ada namanya autopilot itu dari pesawat, dari sebuah kapal. Nah, itunya di situ, tapi kita nggak sampai jauh itulah ya, karena itu nanti dalam pembahasan yang lain. Ini masih dasar-dasar saja, gimana mengendalikan sebuah motor DC, gimana mengendalikan sebuah level tangki ya. Aplikasinya sangat banyak sekali. Ya, pekan depan nanti saya akan ini kan, kemudian ya mumpung sebelumnya ada pertanyaan lagi. Ya. Ada pertanyaan lagi? Sebelum saya menyampaikan ya. Nggak ada ya? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada tadi saya menyampaikan bahwasanya nanti materi-materinya saya sudah beberapa direkam di dalam channel saya. Berarti kuliah online itu sangat membantu saya sekali ya untuk menyampaikan beberapa materi, sehingga saya nggak berulang-ulang menyampaikan materi, kita fokus diskusi di bagian mana yang belum jelas. Berarti saya itu punya channel, di sana materi-materinya sudah banyak, nanti kalian bisa share, termasuk juga praktikum yang sudah ada. Ini channel saya ya, nanti di sini bisa saya sudah playlist di fokus ke beberapa materi yang saya ajar. Ini terlihat ya, share ini saya. Ya ini yang sistem pengaturan. Nah, ini banyak sekali ya, termasuk yang saya tadi katakan tadi beberapa materinya, ini analitik root locus, kestabilan root width, kemudian beberapa untuk ini perancangan controllernya. Di sini sudah ada semua, termasuk beberapa pembahasan soal dan simulasinya ini sudah ada. Cuma saya tak cari tadi untuk materi pekan depan ya, pengantar itu kok tiba-tiba nggak ada ya, saya nggak ngerti, masih tak cari. Nanti kalau sudah ada saya share saja di grup WA ya, untuk bisa kalian mempelajari untuk materi selanjutnya seperti apa. Tapi yang saya jelas menggunakan materi yang saya sudah di sini nanti dalam deskripsi. Nah, bisa dilihat ya, ini belum saya kasihkan link, nanti beberapa materinya yang saya presentasikan videonya ini tak kasih link biar nanti kalian bisa lihat. Tapi tidak harus menunggu pekan depan materinya ya, kalian bisa baru melihat, tapi sebelum-sebelumnya itu bisa dilihat, bisa di-download, sehingga nanti pada saat perkuliahan pekan depan kita lebih cenderung berkaitan dengan diskusi saja. Kira-kira yang belum paham di mana, setelah itu untuk mengetahui apakah memang sudah sampai materinya atau enggak, nanti biasanya saya ada sedikit tanya jawab ya, bukan kuis, bukan cuma sekedar ngisi form, biar nanti mempermudah saja, sehingga nanti akan lebih mudah untuk dalam saya memahami seperti itu. Ini banyak ya materi-materi yang saya share di sini, termasuk dalam praktikum. Ini materi yang saya ajar semua di sini tuh. Introducing SpeechLab. Nah, ini praktikum dari modul pertama. Kalau misalkan nanti online menggunakan ini ya, dari modul pertama, termasuk filenya ini sudah ada. File modulnya ini sudah ada semua sebenarnya itu. Bagi nanti yang ikut praktikum, tapi yang jelas kejelasannya nanti setelah UTS seperti apa untuk kaitannya dengan masalah praktikum. Baik, itu ya. Ada lagi yang ditanyakan? Ada? Oke, kalau tidak ada, saya bentar, mohon maaf, saya share dulu untuk absensinya.
Nah, silakan kalian klik aja ya di link itu, ada link absensi sama kodenya, isi sebagai untuk perkuliahan hari inilah, absensi perkuliahan hari. Ya, sambil kalian isi mungkin ada pertanyaan, silakan berkaitan dengan tadi yang saya sampaikan ya, dari mulai kontrak belajar, kemudian ya pokoknya kaitan dengan mata kuliah kita ya. Saya nggak ngerti seperti apa, mungkin kalian punya bayangan. Pertanyaan yang belum jelas biasanya di awal-awal itu yang paling menentukan nanti ke depannya itu seperti apa. Maksud saya adalah ketika di awal itu sudah tidak klik ya dengan apapun itu, dengan kuliah, dengan orang, dengan kerjaan, bahkan biasanya ke depan juga nanti akan tidak satu frekuensi. Itu ilmu fisika sih. Ini kalau misalkan sudah satu frekuensi dengan apapun itu, maka nanti kesulitan ke depan apapun yang akan dihadapi itu nanti akan bisa terlewati gitu. Tapi berbeda kalau misalkan di awal itu sudah malas, sudah infil dan lain sebagainya. Itu ke depan biasanya juga ada masalah, ada macam-macam gitu ya. Karena tadi ya, dalam fisika mengatakan ketika kita satu gelombang dengan sesuatu, maka nanti kita akan ada energi yang menyerap gelombang tersebut. Bahasanya itu resonansi gitu. Itu berlaku dalam apapun itu. Oke, gitu ya. Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, saya akhiri perkuliahan pada pagi hari ini. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.